Halo teman-teman semua, welcome di Thermomix Cooking Show. Hari ini bersama saya Diana, saya bakal ajak teman-teman semua buat bikin homemade pink pasta with creamy mushroom sauce. Nah, hari ini kita mau bikin yang pink-pink dalam rangka ikut mendukung awareness breast cancer warriors. Oke, jadi hari ini kita mau bikin homemade pink pasta with creamy mushroom sauce. Pinknya hari ini aku pakai dari buah naga merah. Lalu kita nanti bikin simple fresh pasta. Nah, kita langsung aja mulai. Jadi di sini bahan-bahannya itu sangat simpel. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau bikin pasta sendiri itu juga bisa karena bahannya pasti ada di rumah. Yang pertama itu ada tepung terigu serbaguna, lalu ada telur, kita pakai 2, dan olive oil, extra virgin olive oil. Untuk warna merahnya, untuk warna pinknya, hari ini saya mau pakai buah naga merah. Tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai beetroot itu juga boleh, tapi beetrootnya perlu di roast dulu atau dikukus dulu sampai dia benar-benar matang supaya rasa tanahnya itu hilang. Oke, jadi kita langsung mulai aja untuk bikin homemade pastanya. Nah, step pertamanya, karena kita pakai tambahan buah naganya ini, saya mau campurin dulu buah naga sama tepungnya. Jadi kita masukin buah naganya, aku pakai 70 gram aja. Habis itu pakai tepung terigu serbaguna, kita masukin, kita campur dulu. Kenapa nggak langsung diulenin? Soalnya kalau misalkan langsung diulenin, yang ada tuh si buah naganya nggak kecampur, nanti yang ada bongkah-bongkahan gitu, nggak bikin warna pinknya tuh merata. Oke, nah ini kita campur dulu. 20 detik aja ya, 20 detik speed 9. Ini udah selesai, udah 20 detik, dia hasil seperti ini, warnanya udah lebih ke pink fuchsia ya, bagus banget, cantik banget warna pinknya. Nah, dia jadi kayak gini. Sekarang kita tinggal tambahin 2 telur, dan 1 sendok makan extra virgin olive oil. Kalau teman-teman gak punya extra virgin olive oil di rumah, mau pakai minyak biasa juga sebenarnya bisa. Oke, ini kita kasih extra virgin olive oil. Nah, sekarang baru kita ulenin pakai mode adonan atau pakai mode dough yang logonya kayak gandum gini. Kita set aja 2 menit. Nah. Oke. Nanti dia akan menguleni sendiri. Oke, nah udah selesai, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia udah teruleni dengan baik ya, udah kalis kayak gini, tinggal kita keluarin. Nah, keluarinnya caranya gampang banget, tinggal kita balikin. Nah, terus ada yang puternya di sini nih, yang untuk blade-nya kita puter-puter, geser-geser kiri kanan sampai dirasa si blade-nya ini puterannya udah lebih ringan, berarti itu biasanya adonannya itu udah jatuh semua ke bawah. Nah, ini udah lebih ringan, kita lihat ya. Nah, udah jatuh semua ke bawah dan bawahnya udah bersih. Gampang banget ya. Sekarang adonan itu perlu di resting dulu, jadi supaya nanti lebih lentur lagi, supaya nanti pas kita roll, pas kita giling lebih gampang. Jadi kita bentuk dulu jadi bulat kayak gini. Habis itu kita sisihin ya, tutupnya pakai silikon mat-nya aja. Terus kita diamin aja dulu di suhu ruang, nggak perlu masukin kulkas. Oke. Nah, sambil nunggu, kita sekarang akan bikin creamy mushroom sauce-nya. Nah, sambil nunggu adonan pastanya kita istirahatin, sekarang kita akan buat creamy mushroom sauce-nya dulu. Yang pertama bahannya ada bawang bombay sama bawang putih. Habis itu ada mentega atau butter,
Habis itu ada smoked beef, ini optional ya teman-teman, boleh pakai atau enggak juga nggak apa-apa, atau mau diganti ayam juga boleh. Nah, main utamanya adalah karena ini creamy mushroom sauce, jadi aku pakai mushroom yang cukup banyak. Di sini pakai 300 gram, teman-teman boleh campur. Aku pakai yang champignon sama ada yang shimeji. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai mushroom jenis lain itu juga boleh, apa aja boleh yang ada. Nah berikutnya karena dia creamy, jadi aku mau tambahin krim. Ini pakai cooking cream atau teman-teman punya di rumah whipping cream gitu juga boleh pakai. Asal whipping creamnya nggak manis, itu teman-teman boleh pakai. Nah lalu ada parmesan cheese, ada grated parmesan cheese. Habis itu ada bumbu-bumbunya seperti biasa, garam, lada hitam, thyme, sama kaldu jamur. Nah teman-teman kalau misalnya punya thyme yang seger itu lebih bagus buat dipakai daripada thyme yang kering. Nah sekarang kita langsung mulai. Pertama-tama saya mau chop dulu bawang bombay sama bawang putihnya. Kita masukin. Nah ini saya mau chop 5 detik, speed 7. 5 detik, speed 7. Oke. Nah, seperti biasa, jadi habis di chop kita bersihin dulu ke bawah. Ini masih ada yang kasar-kasar bawang bombaynya. Kalau pengen lebih halus lagi boleh diulang sekali lagi. Nah ini biar rata aku ulang sekali lagi ya. Nah karena udah sebagian besar udah halus jadi 3 detik aja cukup. Speed 7. Nah ini udah lebih halus, udah lebih rata cincangannya. Kita bersihin ke bawah lagi. Nah jadi kalau pakai Thermomix enak ya teman-teman, chop bawang kayak gini 3 detik, 5 detik udah selesai, nggak perlu tangannya bau bawang, nggak perlu matanya perih, potong bawang bombay. Berikutnya kita tumis pakai butter. Dan aku di sini pakai truffle oil. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada truffle oilnya, mau pakai olive oil biasa juga boleh. Oke, ini sekitar 40 gram. Nah, butternya kalau mau diganti truffle oil semua atau olive oil semua itu juga boleh ya. Kita sekarang masak 3 menit 120 speed 1. Oke, nah tumisnya udah selesai. Sekarang nextnya aku akan masukin jamurnya sama hamnya. Nah ini semuanya aja kita masukin. Ups. Oke. Nah kalau teman-teman lihat kepenuhan gak apa-apa, karena jamur itu begitu dimasak dia akan menciut banget, nanti jadinya hasilnya pas. Sekarang kita masak lagi 5 menit. Ya, 120. Nah karena udah ada jamurnya di dalam, udah diiris-iris, jadi kita pakainya reverse supaya jamurnya nanti nggak kepotong-potong. Speednya smooth aja, pelan-pelan. Oke, kita tunggu 5 menit. Nah terusnya udah manggil-manggil, udah bunyi. Sekarang kita lihat hasil masaknya. Nah ini dia hasilnya. Jadi kalau seperti yang tadi saya udah kasih tahu ya teman-teman,
kalau misalkan masak jamur itu nanti dia bakal bener-bener shrinking, bener-bener menciut. Jadi yang tadinya full dia jadi tinggal setengah kayak gini nih si jamurnya, karena dia matangnya tuh menciut gitu, jadi sedikit. Jadi kalau 300 gram teman-teman rasa banyak banget, nyampe penuh, nggak apa-apa, nanti begitu selesai dimasak nanti dia menciut, jadi nanti porsinya tuh pas. Berikutnya kita masukin cooking cream, atau teman-teman kalau misalkan di rumah nggak ada krim, karena kan di rumah biasanya household jarang ya nyetok whipping cream atau cooking cream, boleh ganti susu, boleh banget diganti susu. Kalau pengen tetap gurih, ada kayak creamy-creaminya, boleh kasih susu, terus tambahin creamer yang biasa emang buat kopi gitu sedikit aja, tambahin kayak 1 sendok makan. Nah itu bakal bikin ada creaminya juga untuk pengganti si whipping cream itu. Nah terus kita tambah air. Kalau teman-teman punya kaldu ayam itu juga boleh dipakai kaldu ayam aja. Tapi kalau teman-teman udah pakai kaldu ayam, si bumbu kaldunya ini yang bubuk di skip. Nah karena aku nggak ada, jadi aku pakein lagi kaldu bubuk. Kaldu bubuknya aku pakai yang jamur dan ini homemade. Bikinnya juga di Thermomix si kaldu jamurnya. Nah jadi ini kaldu jamur, thyme kering, black pepper sama garam kita masukin. Kalau punya yang fresh, thyme-nya lebih baik. Oke. Nah ini aku masukin semua. Dan jangan lupa keju parmesannya, boleh banget diganti cheddar, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan pakai parmesan dia akan lebih gurih dan rasanya lebih kuat daripada pakai keju cheddar. Gitu. Sekarang kita masak lagi. Kalau dari tadi masaknya di 120, sekarang aku mau turunin ke 90 aja, karena ini udah isinya itu krim, supaya dia nggak terlalu mendidih. Nah kalau udah krim, susu-susuan kayak gitu, dia titik didihnya lebih rendah, jadi suhunya nggak perlu sampai 120. Oke, nah sekarang kita masak 8 menit di 90 derajat. Habis itu speednya jangan lupa di reverse juga, spoon aja. Oke, nah tinggal kita tunggu 8 menit. Nah udah selesai sekarang, udah wangi banget. Nah di hasilnya kayak gini. Sekarang kita pindahin dulu ke thermoserver. Nah aku pakai thermoserver karena pastanya kan belum dikerjain nih, belum selesai. Tapi sausnya udah selesai, jadi aku mau masukin ke thermoserver supaya dia tetap hangat. Karena thermoserver ini bisa keep makanan kita tetap warm sampai berjam-jam, 2 jam sampai 3 jam bisa. Oke. Duh. Oke. Nah ini kita sisihin dulu, kita tutup. Jadi biarkan dia tetap hangat. Sekarang kita lanjut balik lagi ke homemade pastanya. Berhubung bowlnya ada 2, jadi yang satu saya mau didihin air dulu sambil nunggu kita ngerol pastanya. Nah ini airnya udah aku isi sekitar 1,5 liter aja. Terus kita tambahin garam 1 sendok teh. Jadi kalau rebus pasta airnya jangan lupa digaremin. Kasih garam yang lumayan banyak aja, jadi supaya nanti pastanya tuh nggak hambar. Jadi kalau kita rebus pasta, bilangnya itu airnya harus diasinin, airnya harus digaremin sampai dia seasin air laut. Nah kita didihinnya gampang aja pakai mode kettle. Kita cari dulu mode kettlenya. Nah ini dia. Kita pakai mode kettle. Dia udah otomatis, kita set aja kita mau di suhu berapa, maksimalnya di 100, bisa dimulai dari suhu 37 juga. Bisa disetting mau suhunya yang berapa, karena aku butuhnya dia mendidih, jadi pakai yang 100, nggak perlu atur waktunya, tinggal putar aja nanti dia berhenti sendiri begitu udah mencapai suhu 100, udah mendidih. Oke, Nah ini dia adonan pastanya yang udah kita istirahatin, dia jadi lebih elastis, lebih kenyal nanti supaya pas kita roll dia lebih nurut adonannya. Oke. Nah hari ini saya mau ajak teman-teman, mau ajarin teman-teman gimana ngerollnya. Kalau yang nggak punya mesin pasta di rumah bisa roll sendiri juga pakai rolling pin aja. Emang sedikit lebih effort tapi daripada susah-susah cari mesin pasta lagi, pakai yang ada aja di rumah ya.
Ini biar gampang, karena kita mau ngerolnya pakai tangan, aku bagi 4 bagian aja. Jadi biar ngerolnya nggak terlalu berat. Oke, kita sisihin dulu yang 3. Nah, taburin dulu tepung biar nggak lengket. Ini atasnya juga. Tepungnya aku pakai tepung protein tinggi atau tepung roti. Kenapa nggak pakai yang sama kayak yang tadi tepung serbaguna? Karena buat taburan itu better dia yang glutennya lebih di atas dari yang kita pakai supaya nggak nyerap pas kita roll. Jadi bukan kalau misalkan nyerap nanti adonannya yang ada makin keras. Karena kan kita pengennya dia nggak jadi makin keras tapi cuman biar nggak lengket aja. Oke, nah nih kalau teman-teman lihat dia tepungnya tetap ada di atas, nggak nyerap. Oke, nah kita rollnya ke satu sisi aja, bikin dia memanjang. Oke, nah gini ya. Ini kalau udah makin panjang dicek, ditambahin lagi tepungnya boleh supaya nggak makin nempel. Di roll setipis mungkin supaya nanti pas dimakan juga enak, nggak rasanya tuh terlalu tebal. Nah, karena yang kalau homemade pasta yang kayak gini, yang hand cut, yang di roll pakai tangan, enaknya itu kita jadiin jenis pastanya namanya parpadele. Jadi dia tuh kayak kue tiaw tebal-tebal, yang tebal-tebalnya bisa segini-segini. Oke. Sebenarnya adonan ini teman-teman mau jadiin apapun boleh, bisa. Kalau mau punya mesinnya mau dijadiin fettuccine, spaghetti atau angel hair juga bisa, atau teman-teman mau bentuk jadi pita, jadi farfalle namanya, itu juga bisa. Oke, nah jangan lupa begini biar nggak susah pas motongnya, jadi kita lipat aja ke tengah, jadi motongnya sekalian. Oke, nah segini-segini, kasih aja tepung yang banyak biar dia nggak nempel-nempel. Jadi potongnya itu dia sekitar 2 cm lah. Oke, kayak gini. Ups. 2 cm. Jadi dia nih emang tebal-tebal. Namanya parpadele. Nanti aku contohin juga kalau teman-teman mau bikin yang model lain. Nah, kalau misalkan teman-teman tetap pengennya bentuknya spaghetti walaupun hand cut, bisa dikecil-kecilin aja nih. Nih segini-segini jadi spaghetti tuh. Nah, jadi spaghetti yang ini. Yang ini parpadele. Dia lebih tebal-tebal. Kalau fettuccine di antara keduanya kasih agak tebal sedikit, tapi nggak setebal yang parpadele. Jadi dia kurang lebih tebalnya itu 1 sampai setengah senti lah, 0,5 senti sampai 1 senti. Oke, nah ya beda. Sekarang mau lihat yang bikin farfalle ya. Yang farfalle itu kita bikin dia agak lebar. Seginilah potongnya ya. Oke, kurang lebih 4 cm. 4 cm, 3 cm. Oke. Nah, ini kita perlu buka dulu. Kan satu-satu. Bikin kotak. Nah, kayak gini tinggal dicubit tengahnya. Jadi nih, farfalle atau yang bentuknya kayak dasi kupu-kupu. Nah, ya. Cakepan yang ini ya, lucu ya. Nah, kayak gini, gampang kan? Kalau mau bikin yang penne itu juga bisa.
pakai jari, udah dipotong seukuran kayak mau bikin farfalle. Pakai jari di ini nih, kan tadi kotak, terus kita ambilnya yang sisi kayak ketupatnya, taruh di tangan, set, diketemuin ujungnya, dikunci, set. Nah jadi deh, cuma disesuaikan sama tangannya juga ya. Kalau tangannya agak gede boleh kayak kelingking kali ya, kayak kelingking. Nah, kayak kelingking pas. Kayak gini. Mirip penne. Oke, nah pastanya udah selesai dan kebetulan airnya juga udah mendidih. Kita matiin dulu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian mau simpen pasta ini bisa banget. Jadi kalian pelan-pelan nih, satu-satu kayak gini. Dan ini tuh harus didas tepung yang banyak ya, super banyak. Terus teman-teman bisa gantungin ini di sumpit gitu. Terus sumpitnya nanti di standin, jadi biarin dia kering. Beberapa hari dijemur aja, nggak usah di direct sunlight juga nggak apa-apa. Di suhu ruang aja nyampe dia bener-bener kering, nanti bisa di store lebih lama. Oke, nah karena ini fresh pasta, jadi oh ya jangan lupa dikasih tepungnya emang harus super banyak supaya nggak saling nempel, karena ini lama-lama dia nempel-nempel. Oke, dan catatannya adalah kalau dalam merebus pasta airnya harus benar-benar mendidih. Oke, nah ini kita masukin, harus benar-benar mendidih. Begitu selesai mati langsung masukin pastanya, karena kalau enggak dia kan bertepung, nanti jadi malah lengket si pastanya pas udah mateng. Dan teman-teman kalau masak pasta nggak perlu dikasih minyak ya, air rebusannya. Oke, kita masak. Karena ini fresh pasta jadi cepat, kurang lebih aku mau kasih 2 menit aja cukup, 2 menit 3 menit. Oke, 100 derajat, kasih 100 lebih dikit nggak apa-apa, 100 aja deh, sorry, 100 derajat, spoon, reverse. Oke, dah kita tunggu 3 menit. Nah tadi kenapa air rebusannya itu nggak perlu dikasih minyak, karena kalau misalnya dikasih minyak nanti pas mateng dia tuh jadi kayak ada lapisan minyaknya, itu malah menghambat pastanya buat nyerap saus yang mau kita kasih gitu. Jadi better nggak usah dikasih minyak, kecuali teman-teman kayak di restoran besar yang skalanya besar, itu boleh setelah masak dikasih minyak, karena kan setelah dimasaknya itu yang bakal di store, biar dia nggak nempel-nempel, jadi dikasih minyak. Tapi kalau teman-teman mau langsung makan kayak biasa bikin sehari-hari di rumah, itu nggak perlu dikasih minyak. Nah terus dari tadi kan kita bikin yang pink, jadi aku mau cerita sedikit tentang kenapa hari ini bikin yang temanya pink-pink gitu. Nah jadi di bulan Oktober itu diperingati sebagai awareness atau memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia. Nah jadi selalu disimbolkan dengan something pink gitu. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya tuh simbol dari Hari Awareness Kanker Payudara itu pita pink. Nah kenapa warna pink? Karena warna pink itu dianggap melambangkan keberanian gitu. Dan faktanya lagi, kenapa kita harus aware dengan kanker payudara? Karena kanker payudara itu nggak cuma menyerang wanita aja, tapi pria juga bisa kena. Nah faktanya 1 dari 8 wanita di Indonesia itu terkena kanker payudara. Dan kanker payudara menduduki peringkat nomor 1 kanker paling banyak diderita oleh rakyat Indonesia. Begitu ceritanya. Jadi that's why kenapa setiap bulan Oktober kita selalu memperingati Hari Awareness Kanker Payudara, dan selalu diperingati dengan sesuatu yang pink gitu ceritanya. Nah sekarang udah matang, langsung aja kita pindahin ke dalam saus yang tadi kita udah siapin. Ups, hati-hati ya. Nah ini kita langsung aja masukin ke sini. Nah hasilnya jadinya pinknya cantik banget ya, agak-agak Barbie pink gitu. Nah ini kita aduk pelan-pelan
Biarin semuanya tercampur rata dan menyerap. Nah, pastanya udah jadi, hasilnya cantik banget warna pinknya. Udah aku plating juga, tinggal kalian bisa tambahin lagi dengan keju parmesan parut. Oke, ditaburin aja. Habis itu biar cantik ada hijau-hijaunya, aku mau taburin parsley yang udah dicincang juga. Nah, habis itu aku mau tambahin lagi truffle oilnya. Ini optional, kalau teman-teman mau silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dikit aja, oke. Nah, sudah jadi, gampang banget, simple, warnanya cantik, hasilnya cantik, dan ini juga bisa teman-teman jadiin kegiatan seru di rumah ketika weekend nanti, ajak anak-anak buat ngerol pastanya, buat bikin pasta mereka sendiri, pasti seru banget buat jadi kegiatan weekend teman-teman di rumah. Oke, sampai sini dulu cooking show-nya. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk jaga kesehatan terus ya. Stay healthy. Bye.